Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, jadi pada video kali ini aku bakal membahas materi tentang soal dan pembahasan FR SKD TWK, yaitu mengenai nilai moral dan nilai sosial ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Kuilah belajar. Nah, jadi nilai moral. Jadi di buku kumpulan soal-soal tes CPNS itu banyak banget sebenarnya materi yang kurang sesuai dengan tes di CPNS tahun 2019 ini. Jadi TWK-nya itu kalau di buku-buku kumpulan soal itu dia lebih ke CPNS tahun dulu ya, tahun 2018 ya. Karena sekarang kan TWK-nya sudah HOTS. Jadi dia lebih kepada analisis dan bukan menghafal. Dan di dalam TWK itu terdapat materi tentang bahasa Indonesia. Jadi terdapat ide pokok, ide paragraf, dan terdapat juga tentang nilai moral maupun nilai sosial. Jadi aku kemarin sebelum ikut tes itu alhamdulillah menonton video-video tentang FR dari soal-soal itu tadi, dan aku lihat kok ada tentang nilai moral dan nilai sosial ya. Nah, jadi ternyata memang ketika aku mengerjakan soal itu hampir sekitar 3-4 soal itu keluar tentang nilai moral dan nilai sosial. Jadi itu di soal bagian aku ya. Jadi di bagian yang orang lain ada yang 1 soal, 2 soal, dan bervariasi ya. Jadi menurut aku penting banget buat kalian teman-teman untuk memahami apa sih perbedaan antara nilai moral dan nilai sosial. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang nilai moral. Nilai moral itu ialah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau kepada baik dan buruk dari tingkah laku seseorang atau individu ya. Jadi nilai moral ini lebih kepada bagaimana sih sikap kita ini baik atau buruk terhadap diri kita sendiri ya. Jadi dia lebih melihat kepribadian. Nah, jadi contohnya yaitu tidak rendah diri, membuang sampah pada tempatnya, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai sosial itu ialah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Jadi nilai sosial ini lebih kepada pandangan masyarakat terhadap suatu perilaku ya, atau itu lebih kepada interaksi antara diri kita atau orang lain dengan masyarakat, contohnya dengan tetangga, dengan orang yang tidak dikenal, intinya dengan masyarakat atau lingkungan sosial ya. Jadi contohnya yaitu membantu tetangga yang sedang kesulitan atau kesusahan, lalu kemudian atau contohnya mengikuti gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, jadi itu termasuk ke dalam nilai sosial ya. Apa sih perbedaan antara nilai moral dan nilai sosial? Nah, jadi nilai moral ini tadi yaitu lebih kepada budi pekerti ya, atau watak, sikap, atau perilaku seseorang. Jadi nilai moral ini lebih kepada sikap dari seseorang tersebut ya. Gimana ya sikapnya di dalam dirinya sendiri. Jadi dia lebih kepada pribadi diri dari orang tersebut. Sedangkan nilai sosial yaitu lebih kepada baik atau buruknya sesuai dengan penilaian masyarakat. Nah, jadi contohnya yaitu antara manusia dengan masyarakat umumnya atau manusia dengan manusia lain. Jadi kalau nilai sosial ini lebih kepada individu dengan lingkungan sosialnya. Kalau nilai moral tadi terhadap dirinya sendiri, kalau nilai sosial ini lebih kepada dengan lingkungan, dengan orang lain, dan lain sekitarnya. Jadi itu ya perbedaan yang mendasar dari nilai moral maupun sosial. Jadi intinya kalau moral itu pribadinya, sikap atau watak dari pribadi orang tersebut. Kalau sosial itu lebih kepada perilakunya, interaksi antara dia dengan lingkungan sekitarnya ya. Itu perbedaannya. Nah, biar lebih jelasnya kita masuk ke contohnya ya. Contoh, saat Budi hendak menyeberang jalan, ia melihat seorang ibu tua renta yang terlihat kepayahan menenteng barang belanjaan. Sepertinya ibu itu hendak ke seberang jalan.
Budi kemudian menghampirinya dan membantu ibu itu membawakan barang belanjaan dan menuntunnya menyeberangi jalan. Nah, kalau menurut kalian ini termasuk nilai apa, teman-teman? Maaf ya, pointernya. Nah, jadi ini termasuk ke dalam nilai sosial. Kenapa nilai sosial? Karena ini antara Budi dengan si ibu ya. Jadi ini lebih kepada bagaimana sih sikap Budi ini terhadap ibu yang hendak menyeberang jalan itu tadi. Jadi itu merupakan sosial ya. Bagaimana sosial si Budi ini terhadap ibu. Jadi karena dia di sini melihat interaksi antara si Budi dengan orang lain, jadi itu termasuk ke dalam nilai sosial ya. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu saat menggunakan transportasi umum ada lansia atau ibu hamil yang tidak dapat kursi untuk duduk. Dengan ikhlas kita memberikan mereka kursi kita untuk mereka duduk. Nah, kira-kira ini nilai apa nih, teman-teman? Yap, betul ya. Jadi jawabannya ini merupakan nilai sosial. Sosial. Nah, kenapa sosial? Karena ini juga merupakan bagaimana sikap atau perilaku kita terhadap orang lain ya, atau terhadap lingkungan kita. Jadi ketika kita di dalam kendaraan umum, kita melihat ada lansia atau ibu hamil yang tidak dapat kursi, jadi kita memberikan kursi kita kepada mereka yang membutuhkan. Nah, karena itu merupakan interaksi antara kita dengan orang lain, jadi itu merupakan termasuk nilai sosial. Bagaimana? Jelas ya? Kita masuk ke contoh berikutnya. Meskipun kehidupan Prakasa sangat berat dan menyedihkan, ia tidak pernah mengeluh dengan keadaan dan selalu mencari jalan keluar dari setiap masalah. Bukan malah bunuh diri. Nah, bunuh diri bukan jalan terbaik, meski apapun hadangannya. Kata-kata klise memang terkadang tetap dibutuhkan untuk motivasi meskipun terdengar pencitraan, namun begitulah adanya. Nah, jadi ini termasuk nilai apa, teman-teman? Ya, benar ya. Jadi ini termasuk ke dalam nilai moral. Moral. Kenapa nilai moral? Karena dari sini kita dapat melihat watak atau pribadi dari si Prakasa tadi. Jadi meskipun dia memiliki banyak sekali masalah, namun dia tetap memilih untuk menghadapi masalah tersebut dan bukannya bunuh diri. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh ternyata watak si Prakasa ini bagus dan seperti demikian ya. Jadi karena dari sini kita dapat melihat bahwa ini termasuk nilai moral ya, karena dia terhadap dirinya sendiri gitu ya, teman-teman. Paham ya? Semoga paham ya. Jadi kita masuk ke contoh soal. Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tak sedap. Teman-temannya sering meledek dan menggodanya. Kenari ingin penampilannya berubah. Dia ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Berkat ejekan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malasnya. Nah, pertanyaannya nih, nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah yang ditanyakan di sini yaitu nilai moral ya. Moral itu berarti lebih terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi kita perhatikan nih, yang A, dalam pergaulan harus memusnahkan sikap berkuasa. Ini sepertinya tidak nyambung ya, teman-teman. Yang B, dengan teman harus saling menggoda dan meledek. Ini juga salah ya. Karena andai kata ini benar pun ini termasuk ke dalam nilai apa? Nilai sosial, tapi yang negatif ya. Kemudian berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Nah, kira-kira ini benar nggak? Benar ya, karena dari cerita di atas dia berusaha untuk dia menjadi lebih baik lagi dan agar dia menjadi percaya diri. Jadi itulah nilai moral dari cerita ini tadi. Karena sindiran teman-temannya, akhirnya dia, oh aku nih harus lebih bagus lagi loh, aku harus rajin bersihkan diri dan kemudian harus sering makan dengan teratur, dan terakhir dia menjadi
bersih dan wangi. Maaf ya nggak nyambung teman-teman. Intinya nilai moralnya yaitu dia berusaha menjadi lebih baik agar dia dapat percaya diri. Jadi dia menumbuhkan percaya diri di dalam dirinya, dan itu termasuk ke dalam nilai moral. Nah ini ya, jadi jawabannya yaitu yang C. Kalau yang D, kurang percaya diri, hal biasa dalam pergaulan. Ini sebenarnya juga merupakan nilai moral, tapi ini bukan pesan yang hendak disampaikan dari cerita di atas ya. Dan kemudian kalimat ini juga merupakan nilai moral negatif ya, nilai moral yang salah ya. Nah, jadi jawabannya yaitu yang C. Ya, kita lanjut ya. Nah, C, nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut adalah berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Kalimat yang menunjukkan nilai moral dalam kutipan tersebut adalah Kenari ingin penampilannya berubah. Dia ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Itu ya. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, Pak Budi bekerja sebagai guru sekolah dan dia wajib mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu dengan mengemban banyak tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang wajib dikerjakannya. Ketika Pak Budi pulang ke rumah, istri Pak Budi mengeluh dan meminta uang untuk pembayaran SPP anaknya yang sudah jatuh tempo. Istri Pak Budi juga bilang semua uang gaji bulanan yang diberikan Pak Budi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Sehingga istri Pak Budi sering berhutang beras dan lauk pauk di warung tetangga. Nah, pertanyaannya, nilai sosial pada cerita di atas adalah, ditanya yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini berarti nilai tentang perilaku seseorang dengan sosialnya atau dengan lingkungannya. Jadi kita mencari mana ya kalimat yang kira-kira itu menggambarkan perilaku dari tokoh di sini dengan lingkungannya. Jadi lihat nih, istri Pak Budi tidak baik menyambut suami pulang kerja dengan keluhan. Nah, kira-kira ini nilai sosial atau bukan? Ini merupakan nilai moral ya. Kenapa? Karena suami itu merupakan bagian memang kepribadian kita, bukan dengan lingkungan sosial kita ya. Jadi kenapa yang A ini salah? Karena sebenarnya sikap kita sebagai suami memang sudah diharuskan untuk baik dengan sikap kita sebagai istri memang sudah seharusnya baik dengan suami kita, dan suami itu bukan merupakan lingkungan sosial ya. Jadi dia sama seperti orang tua, sama seperti hitungannya dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau sikap istri ke suami itu lebih termasuk ke dalam nilai moral ya. Jadi yang A itu salah. Nah, yang B, seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. Nah, kalau ini juga bukan ya teman-teman, karena ini bukan nilai sosial dari cerita tersebut ya. Dan lagi pula itu juga bukan interaksi antara tokoh dengan lingkungannya ya. Yang C, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru. Yang C ini bagaimana teman-teman? Yang C ini juga salah ya. Kenapa? Karena itu bukan poin dari cerita ini tadi. Yang D, tindakan istri Pak Budi yang suka berhutang ke warung tetangga kurang baik. Nah, perhatikan di sini. Jawabannya yaitu yang D. Kenapa? Why? Nah, jadi karena di sini itu mencerminkan bagaimana tindakan atau interaksi antara istri Pak Budi ini dengan warung tetangga ini tadi. Nah, jadi si istri Pak Budi ini suka berhutang ke warung tetangga. Bagaimana lingkungan sekitar memandangnya? Tentu itu merupakan perilaku yang kurang baik. Jadi di sini ada interaksi antara pelakunya dengan lingkungan sosialnya. Nah, dan dipandang oleh masyarakat itu merupakan perilaku yang kurang baik ya. Jadi nilai sosial dari cerita di atas yaitu jawabannya ialah yang D. Dan E, Pak Budi adalah guru yang mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Itu juga bukan merupakan nilai sosial ya. Lebih kepada nilai moral ya menurut saya. Gimana teman-teman? Dia memang
terlihat mirip ya, tapi disitulah letak kesulitannya, karena mirip itu tadi. Jadi kita harus jeli memandang pilihan mana yang kira-kira sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Jadi contoh kalau sosial, berarti kita harus mencari nih antara si A dengan lingkungan sosialnya, bagaimana perilakunya, bagaimana interaksinya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau nilai moral, berarti kita harus mencari bagaimana sih kita melihat watak dari seseorang ini tadi terhadap dirinya sendiri. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Yang ketiga, kalimat pertama, matahari sedang mencium lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. Kalimat kedua, aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan. Takkan kutemukan semua ini di hiruk pikuknya kota. Kalimat ketiga, penduduk desa yang masih bersahaja, saling senyum dan bertegur sapa. Dan yang keempat, mereka bersama-sama turun ke sungai. Kalimat kelima, sungai yang airnya masih jernih, jauh dari tercemar. Udah. Nilai sosial. Nah, dalam kutipan cerpen tersebut ialah yang ditanya nilai sosial. Ingat tadi, kalau sosial ini berarti antara individu dengan lingkungan sosialnya. Berarti kita harus melihat dia meskipun antara individu dengan lingkungan sosialnya itu bukan cuma tentang individu dengan itu ya. Kayak mana sih kalimatnya? Jadi itu lebih kepada ini dipandang baik loh oleh masyarakat. Sosialnya ini tentang bersosialisasi ya intinya. Jadi yang A, pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari. Jadi kalau pemandangan itu bukan merupakan nilai sosial ataupun nilai moral ya. Itu hanya kalimat saja. Yang B, pegunungan yang masih diselimuti awan. Itu juga bukan ya. Bukan, tidak mengandung nilai apa-apa. Yang C, kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. Nah, bagaimana kira-kira? Yang D, sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran. Kalau sungai, lingkungan, alam, lembah itu juga bukan termasuk nilai sosial maupun moral. Yang E, hiruk pikuk kota yang tidak ditemukan di desa. Nah, jadi kalau menurut aku ya, jawabannya yaitu yang C. Jadi di sini diperlihatkan bahwasanya kehidupan di desa itu penduduknya dia masih ramah. Jadi sosial di desa itu dia penduduknya ramah-ramah, bersahaja, saling senyum, bertegur sapa. Nah, itu merupakan nilai sosial dari cerita ini tadi. Jadi intinya di dalam desa itu antara penduduknya itu dia masih saling berinteraksi dengan baik. Jadi masih saling bertegur sapa dan lain sebagainya ya. Jadi jawabannya yang C ya. Nilai sosial nih, kita bahas. Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. Kalimat yang menunjukkan nilai moral, maaf ya, ini bukan nilai moral ya. Ini yaitu nilai sosial. Dalam kutipan tersebut adalah penduduk desa yang masih bersahaja, saling senyum dan bertegur sapa. Bagaimana? Jelas? Jelas ya, kita lanjut. Yang keempat, Raja Kahuripan memiliki dua orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anom. Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. Selain cerdas, Raden Anom juga dikenal ramah. Raden Panji merasa iri hati melihat kecerdasan Raden Anom. Karena itu ia ingin mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh penolongnya membubuhkan racun ke dalam masakan Raden Anom. Nilai moral positif. Nah, ini dijelaskan nilai moral dan kemudian ada positifnya ya. Yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah A. Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. B. Raden Anom dikenal ramah. C. Raden Panji iri hati melihat kecerdasan Raden Anom. Dan D. Raden Panji ingin mencelakakan saudaranya. E. Raja Kahuripan memiliki dua orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anom. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama, Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. Jadi di sini sebenarnya cerdas itu bukan termasuk ke dalam watak ya. Cerdas itu watak atau bukan ya? Tapi sepertinya dia lebih kepada kemampuan. Jadi sebenarnya
Kalau cerdas itu dia seperti pintar, cerdas. Nah, kalau watak atau kepribadian itu lebih kepada ramah, rendah hati, tidak sombong. Nah, itu ya. Jadi di sini menurut aku yang A ini jawabannya salah. Kenapa? Karena di sini tidak menjelaskan tentang nilai moral. Karena di sini cerdas itu lebih kepada kemampuan yang dimiliki, bukan kepada pribadinya ya, atau sikap atau sifat dari seseorang. Yang B, Raden Anom dikenal ramah. Nah, ramah di sini baru termasuk ke dalam nilai moral positif. Kenapa? Karena Anom ini memiliki sifatnya itu ramah, kepribadiannya itu baik. Nah, jadi dia merupakan termasuk ke dalam nilai moral yang positif. Jadi jawabannya yang B. Nah, bagaimana teman-teman? Yang C ya. Raden Panji iri hati melihat kecerdasan Raden Anom. Nah, iri hati di sini nilai moral, tetapi ini nilai moral yang negatif ya. Raden Panji ingin mencelakakan saudaranya. Ini juga bukan, salah. Raja Kahuripan memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anom. Ini juga hanya kalimat saja ya, tidak ada mengandung nilai moral. Nah, jadi jawabannya yaitu yang B ya, teman-teman. Bagaimana? Bisa dipahami? Nih, nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut adalah Raden Anom dikenal ramah. Kalimat yang menunjukkan nilai moral yaitu adalah Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. Selain cerdas, Raden Anom juga dikenal ramah. Jelas ya, teman-teman. Lanjut, nomor 5. Melalui Kopral Pujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya, di Dawan, aku menitipkan pesan kepada Sersan Slamet. Aku minta izin beristirahat barang 4-5 hari, mencari seseorang yang bisa menjaga nenek yang sudah sangat renta. Begitu pesanku. Ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah. Aku terkejut ketika menyadari semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keinginanku. Nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita di atas adalah, jadi kita perhatikan nih, di sini yang ditanyakan kembali yaitu nilai moral. Nilai moral berarti terhadap dirinya sendiri ya. Yang A, kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi. Yang B, kemewahan membuat orang lupa diri. Yang C, membiarkan orang tua hidup sendirian. Yang D, hidup senang membuat orang lupa diri. Yang E, rakyat kecil sangat menghormati pejabat. Nah, dari pilihan-pilihan ini tadi dapat kita lihat kalau yang A yaitu kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi. Menurut kalian jawabannya benar atau salah? Benar ya. Jadi di sini kita tandai dulu love. Nah, jadi di sini dapat kita petik bahwasanya orang ini tadi dia ingin pulang agar dia bisa mencari seseorang yang dapat menjaga neneknya yang sudah sangat renta. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya kepentingan keluarga itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Jadi dia mengambil izin cuti dari tugasnya agar dia dapat mencarikan penjaga untuk neneknya ya. Jadi di sini dia lebih mementingkan keluarganya ketimbang tugasnya ketimbang urusannya itu tadi, urusan pribadinya. Jadi jawabannya yang A. Yang B, kemewahan membuat orang lupa diri. Di sini tidak ada diceritakan tentang bermewah-mewah ya, teman-teman. Yang C, membiarkan orang tua hidup sendirian. Nah, di kalimat ini tadi kan dia berkata bahwasanya dia hendak mencarikan seseorang yang dapat menjaga neneknya itu tadi. Jadi dia tidak membiarkan orang tuanya itu hidup sendirian ya. Jadi ini salah. Yang D, hidup senang membuat orang lupa diri. Di sini juga kalimatnya tidak ada yang menggambarkan tentang kalimat ini tadi ya. Yang E, rakyat kecil sangat menghormati pejabat. Nah, kalau yang ini lebih kepada nilai sosial ya. Tapi itu pun juga yang ditanyakan nilai moral. Jadi yang E itu salah ya. Nih. Jawabannya yang A. Di dalam penggalan cerita di atas bisa kita lihat bahwa aku terlihat lebih mementingkan kepentingan keluarganya dengan meminta izin untuk mencari seseorang yang bisa menjaga neneknya yang sudah sangat renta. Ya, bagaimana? Bisa dimengerti kan? Cukup sekian ya video kali ini, lebih dan kurangnya aku mohon maaf.
Dan jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.